Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mewakili kelompok 7, akan menyampaikan sedikit informasi mengenai sistem agroforestry yang ada di sekitar kita. Sistem agroforestry yang akan kami sampaikan adalah Agrosilvopastura yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Agroforestry merupakan pola tanam yang menggabungkan antara tanaman berkayu dan non-kayu. Terkadang ditambah dengan peternakan, perikanan, lebah dalam satu ruang yang sama dan waktu yang sama. Agrosilvopastura sendiri merupakan sistem agroforestry yang mengombinasikan antara 3 komponen, yaitu yang pertama tanaman kayu, dan yang kedua tanaman non-kayu atau tanaman semusim, yang ketiga peternakan. Pola penyusunan agrosilvopastura pada lahan agroforestry dimaksudkan agar dapat mengoptimalkan interaksi dari ketiga komponen tersebut. Di sini kami bertemu dengan narasumber yang bernama Bapak Jaka. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, lahan agrosilvopastura ini seluas 2 hektar yang beliau kelola, yaitu peternakan ayam, tanaman pertanian, serta tanaman pohon. Pada agrosilvopastura ini terdapat beberapa komponen yang penyusun yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari yang pertama sumber daya manusia sesuai rincian berikut. Lalu komponen biotik yang kedua yaitu ternak. Peternakan ayam ini merupakan salah satu komponen yang paling dikembangkan dibanding dengan komponen lainnya. Dalam satu harinya dari 4.000 populasi ayam petelur ini dapat memproduksi kurang lebih 220 kg telur. Lalu komponen yang ketiga yaitu tanaman, yaitu yang pertama pohon mahoni. Pohon ini berumur sekitar 10 tahun yang memiliki tinggi antara 10 hingga 15 meter. Selain berfungsi sebagai naungan tanaman kopi, pohon mahoni ini juga dimanfaatkan pada bagian tanaman lainnya, yaitu batangnya. Batangnya bisa untuk pembuatan kandang ayam ataupun renovasi kandang ayam. Lalu tanaman kedua yaitu durian. Nah, pada lahan agrosilvopastura ini tinggi tanaman durian antara 15 sampai 20 meter, dapat berproduksi 2 kali dalam 1 tahun yang masing-masing panennya bernilai 4 juta rupiah. Keberadaan tanaman ini memiliki fungsi yaitu bagian buah dapat dikonsumsi sendiri ataupun dijual pada tengkulak. Lalu yang tanaman ketiga yaitu tanaman petai. Tanaman ini memiliki tinggi sekitar 20 meter, dapat memproduksi 1 kali dalam 1 musimnya hingga mencapai 400 kg. Lalu tanaman selanjutnya yaitu tanaman kopi. Tinggi tanaman 2,5 hingga 3 meter. Panen dari tanaman kopi ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan hasil per panennya mencapai 300 kg. Lalu tanaman selanjutnya yaitu pisang. Tanaman ini buahnya terutama untuk dikonsumsi sendiri. Lalu tanaman selanjutnya yaitu singkong. Bagian umbinya biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Lalu komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Jenis tanaman pada lahan ini yaitu tanah Mediteran. Suhu pada lahan ini memiliki rata-rata 27 derajat Celcius. Intensitas cahaya yang masuk sekitar 40% dan ternaunginya 60%. Kemiringan lahan pada lahan agrosilvopastura ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama 66 derajat, yang kedua 73 derajat, dan yang ketiga 80 derajat. Lalu memiliki rata-rata curah hujan sekitar 856 mm. Peran antar komponen dalam agroforestry. Di dalam sistem agroforestry, masing-masing komponen mempunyai peran yang berbeda-beda. Di antaranya ada tanaman pelindung. Tanaman pelindung di sini berupa tanaman petai, mahoni, dan juga durian. Tanaman pelindung di sini berperan yang pertama dapat memberikan naungan. Pada sistem agroforestry kopi, dengan sistem naungan kompleks atau multistrata, lapisan tajuk yang menyerupai hutan berfungsi memberikan naungan terhadap tanaman kopi itu sendiri dan juga dapat melindungi permukaan tanah dari terpaan air hujan. Selanjutnya, berperan untuk menjaga suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah di sekitar kebun. Lapisan tajuk dari pohon pelindung dan seresah yang jatuh dapat mengurangi banyaknya sinar matahari yang masuk ke dalam kebun dan juga ke dalam tanah,
sehingga suhu tanah, kelembapan udara, dan juga suhu udara di sekitar kebun tetap terjaga. Selanjutnya, tanaman penaung berperan untuk menyimpan air melalui akar-akarnya, sehingga kelembapan udara, kelembapan tanah, dan juga ketersediaan air tanah dapat terjaga. Peran selanjutnya yaitu pohon pelindung dapat menambah kandungan hara di dalam tanah melalui serasah daunnya yang jatuh pada tanah. Selanjutnya berperan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor. Dengan cara akar-akar pohon pelindung ini dapat mengikat tanah. Selanjutnya ada komponen di tanaman kopi yang berperan sebagai vegetasi yang berada pada permukaan lahan atau sebagai tutupan dalam sistem agroforestry. Hal ini dapat mengurangi resiko terjadinya limpasan permukaan pada lahan. Semakin banyak bebatuan dan vegetasi yang berada di permukaan lahan, maka akan menghambat pergerakan air di atas permukaan tanah dan memungkinkan infiltrasinya meningkat, sehingga limpasan permukaan menjadi lebih kecil. Interaksi antar komponen dalam agroforestry. Yang pertama, adanya tanaman mahoni dan tanaman pete. Kedua tanaman ini selain dimanfaatkan untuk produksinya, juga dapat digunakan untuk peneduh pada ternak ayam. Yang kedua, adanya kotoran ayam yang dapat digunakan sebagai pupuk kandang untuk berbagai tanaman di dalam agroforestry tersebut. Dan yang terakhir yaitu tanaman mahoni, petai, dan durian berfungsi sebagai peneduh tanaman kopi atau tanaman penaung tanaman kopi, sehingga tanaman kopi ini dapat tumbuh dengan optimal. Pola kombinasi yang diterapkan. Di dalam sistem agroforestry ini ada berbagai pola kombinasi yang diterapkan. Yang pertama yaitu ada kombinasi berdasarkan waktu. Berdasarkan waktunya, pola kombinasi yang diterapkan termasuk dalam pola koinsiden antara tanaman kopi, tanaman petai, tanaman durian, tanaman mahoni, tanaman pisang, dan yang terakhir adalah tanaman singkong. Yang kedua adalah pola kombinasi pola tanam. Kombinasi pola tanam tidak direncanakan, baik dalam penentuan waktu tanam, penentuan jarak tanam, dan pemilihan tanaman untuk ditanam. Pola tanam yang diterapkan hanya mengacu pada kebutuhan, keinginan pemilik lahan, dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Penerapannya kurang berorientasi pada dampak positif dari kombinasi antar komponen atau hanya asal menanam saja. Dan yang terakhir adalah pola kombinasi berdasarkan ruang. Berdasarkan pola kombinasi ruang, tergolong penyebaran secara vertikal dengan penyebaran yang tidak merata, di mana komponen kehutanan dan komponen pertanian tersusun dalam strata yang tidak beraturan, acak, random pada sebidang lahan. Hal ini dapat kita lihat dari sebaran tanaman petai, durian, mahoni, dan juga kopi yang dilakukan secara acak tanpa menggunakan jarak tanam, dan juga tanaman pertanian singkong serta pisang yang ditanam dengan menyebar secara acak. Struktur ini sangat berkaitan dengan diversitas atau keragaman atau aspek kelimpahan jenis. Kelompok kami merekomendasikan desain perencanaan untuk agroforestry ini. Berikut ini adalah gambar desain perencanaan rekomendasi dari kelompok kami. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa penataan yang kami rekomendasikan berdasarkan pada pola tanam, penataan ruang, dan waktu tanam. Untuk tanaman mahoni dan petai ditanam sebagai barier secara horizontal dengan pola mahoni, petai, petai. Pada bagian tengah lahan ditanami tanaman kopi secara vertikal, membagi lahan menjadi dua bagian. Sedangkan pada bagian sisi kiri dari lahan diberi tanaman kopi dan mahoni, begitu pula dengan sisi kanan lahan. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang agrosilvopastura yang ada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share video kelompok kami ke teman-teman lainnya. Terima kasih.